Oke semuanya, video yang bertebaran di internet mengenai AI agent biasanya terlalu teknis ataupun terlalu mendasar. Nah, video ini ditujukan untuk kalian yang memang tidak terlalu teknis, tapi juga bukan yang tidak tahu mengenai AI. Nah, sistem pembelajaran kita di video ini cukup sederhana. Dibentuk dari fondasi, yaitu adalah LLM, sampai ke yang paling canggih, yaitu adalah AI agent. Nah, AI agent inilah yang sekarang sedang tren di masyarakat. Nah, dari situ kita akan mengulik berbagai contoh yang bisa kita temui di kehidupan nyata. Dan percayalah, istilah-istilah seperti RAG, React, sebenarnya lebih mudah untuk dipahami daripada yang kalian kira. Nah, LLM sebenarnya prinsipnya sangat sederhana. Ini tuh hanyalah sebuah program untuk memprediksi token atau kata setelahnya. Contohnya apa? Misalnya saya berikan sebuah kalimat, yang mana adalah kapankah pertemuan coffee chat saya setelahnya. Nah, dia akan memprediksi kata apa ya yang tepat untuk saya berikan kepada si user ini. Atau yang lebih mudah, berapa 1 plus 1 tanda tanya. Nah, kemungkinan kata yang paling tepat setelahnya adalah apa? 2. Nah, dari situ dia sudah bisa menemukan berbagai macam informasi di dunia. AI ini yang mana hanya memprediksi kata setelahnya, di-training oleh semua data di internet yang bisa kita temukan secara publik nih. Dan dari situ secara tidak langsung direpresentasikan dengan memprediksi kata setelahnya. Makanya dia akan mengenerate 1, 2, 3, 4, tapi terus menerus dan memang sangat masuk akal. Itulah LLM. Nah, kalau LLM itu adalah otaknya, AI workflow ini adalah badannya. Nah, seperti apa sih gambarannya? Marilah kita mulai dari masalahnya dulu. Masalahnya adalah seperti pertanyaan yang sebelumnya, kapankah coffee chat saya yang selanjutnya? LLM ini butuh data tambahan dengan akses ke Google Calendar kan? Nah, dari situ kita bisa membuat sebuah workflow atau sebuah jalur kerja yang mana dimulai dari prompt kita, lalu kita berikan akses ke Google Calendar. Oke, akses appointment saya di minggu ini. Dari semua appointment ini, kita berikan ke LLM untuk dianalisa lebih lanjut. Dan dari situ, LLM bisa menentukan, oke, ini adalah jawaban dari appointment saya yang selanjutnya. Nah, salah satu tools yang sangat mempermudah pembuatan AI workflow ini dinamakan N8N. Seperti apa sih kelihatannya di N8N? Mari kita explore. Nah, untuk memulai proses N8N ini, mari kita diskusikan apa yang kita inginkan. Kita ingin mensederhanakan artikel ini supaya bisa mudah dimengerti oleh massa, dan juga kita post ke LinkedIn dan ke Twitter. Proses workflow-nya seperti apa? Ini yang sudah kita buat ya. Pertama, kita punya Google Sheet, di mana kita punya list dari link-link artikel yang ingin kita rangkum, dan kita lanjut ke rangkuman, kita lanjutkan ke generate social media post. Kenapa tidak dari yang rangkuman? Karena setiap sosial media memiliki tipe dan karakteristiknya masing-masing. Nah, dari situ kita punya LinkedIn, Twitter, dan kita memproses dari data-data yang sudah ada. Hasilnya seperti apa? Nah, untuk yang LinkedIn hasilnya seperti ini otomasi. Juga di Twitter, astaga drama AI makin panas. Nah, dari sini aja sudah kelihatan value yang diberikan oleh AI workflow ini. Anggaplah banyak sekali data di dalam vector database atau di dalam database yang kita sudah punya yang berisi semua data internal perusahaan. Kalau semua data ini kita masukkan ke dalam LLM, maka itu akan overload. Nah, makanya untuk diberikan ke LLM, hanya beberapa data yang terpilihlah yang bisa masuk ke LLM. Nah, ini adalah tugas dari RAG. RAG akan memilih beberapa data yang paling relevan dengan pertanyaan, dengan algoritma embedding search. Dari situ, data-data yang sudah dihasilkan dari RAG ini akan diberikan ke LLM. AI agent. Nah, inilah state of the art. Sebenarnya intinya cukup simple AI agent. Tadi kan kita sudah ada AI workflow, yang mana itu adalah step by step-nya sudah ditentukan supaya mendapatkan data yang bisa kita kasih ke LLM. AI agent ini sesimpel, oke, bagaimana kalau LLM ini
bisa menentukan tools-tools yang dia inginkan sendiri tanpa kita tentukan step by step ini. Contohnya, tadi pertanyaan yang masih sama ya. Kapan sih jadwal coffee chat saya yang selanjutnya? LLM ini kan sebenarnya bisa menentukan apakah dia butuh akses ke kalender atau tidak. Saya butuh informasi dari akses kalender. Apakah tools ini diberikan kepada saya? LLM sesingkatnya adalah menentukan, oke, saya butuh akses ke kalender. Wah, sudah ada nih toolsnya. Oke, saya pakai saja ini. Ini apa yang kita sebut sebagai function calling. Function calling ini dengan tools-tools yang sudah diberikan kepada LLM, dia bisa secara otomatis melihat, oke, saya butuh tools yang ini loh untuk menjawab pertanyaan ini. Dan memang dia akan mengakses tools itu, parameternya sendiri pun akan otomatis ditentukan oleh si LLM ini. Dan ini mirip dengan konsep REACT, Reason and Action. Ketika dia sudah bisa reason, dan sudah diberikan tools-tools yang memang dia bisa pakai, maka dia pun bisa action berdasarkan apa pertanyaan atau komen atau prompt yang diberikan oleh si user. Hebat bukan? Oke, nah belakangan ini ada sebuah terms baru, namanya adalah MCP. Nah, kita sudah tahu AI agent ini ada kemampuan untuk berpikir dan menggunakan tools-tools yang dibutuhkan. MCP itu apa sih? Anggaplah kalian memiliki sebuah perusahaan, anggap Shopee, dan kalian ingin mengakses beberapa yang sebelumnya disebut API, beberapa fungsi-fungsi dari Shopee ini yang kalian bisa mendevelop sebuah tools menggunakan Shopee. Nah, MCP ini sesimpel, oke, ini loh tools-tools yang kamu bisa pakai kepada MCP client. LLM itu bisa otomatis menggunakan tools yang digunakan. Jadi dari sisi kita sebagai developer, kita tidak tahu apa-apa. Seperti itu ya, MCP server. Nah, sekarang kalian sudah mengerti belum mengenai istilah-istilah AI yang berpasaran di masyarakat sekarang? Seperti LLM, AI workflow, AI agent, sampai ke RAG, MCP, N8N. Waduh. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Lebih daripada itu, saya Sleepy Coder undur diri dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.